Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita terus menerima begitu pewahyuan yang begitu luar biasa. Minggu lalu kita dikatakan memiliki kecerdasan iman. Artinya saudara, kalau kita mengerti apa yang Yesus sudah kerjakan, kita punya logika iman, itu ya, yang positif, yang dari Kristus, hikmat Kristus. Misalnya gini, ya kalau Tuhan menyembuhkan, menanggung di kayu salib, kenapa Tuhan kasih penyakit? Nah, saudara memiliki kecerdasan iman seperti itu. Jadi penyakit bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, nggak mungkin kehidupan kita, misalnya ada badai, keuangan, ekonomi finansial di luar sana yang berat, nggak mungkin tenggelam kita. Tidak ada yang bisa menggelamkan kita bersama Yesus. Ya, apalagi kita tahu Yesus adalah bahtera kita. Ya, nggak mungkin tenggelam. Kita memiliki I am that I am. Great I am. Aku adalah aku. Itu seperti cek yang kita isi sendiri nilainya. Pastor sampaikan itu. Amin. Ya, jadi juga kalau hari-hari ini diingatkan, Tuhan memberikan kepada kita tadi seperti kesaksian Tianpo ya. Tubuh yang berkualitas, kesehatan. Bahkan waktu dia jatuh patah, sembuhnya lebih baik, lebih kuat. Nah itu ya, kalau Tuhan restore, bahkan kita dimudahkan lagi tuh dibilang. Katakan ya, kita terus hanya di bawah kasih karunia kita bisa mengerti dan dengar bahwa makin banyak waktu kita, kekuatan kita nggak makin lemah, tapi makin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan, makin dimudahkan gitu. Renewed our youth. Nah, kemudian ya kemakmuran keuangan kita. Itulah kita mewarisi dunia ini. Ya, tadi Pastor juga sampaikan, kita mulai dari sini aja dulu ya, Yohanes 11 ayat 3. Bagaimana Lazarus ya, waktu dapat pesan Yesus dan dibilang Lazarus itu sakit, itu adalah saudaranya, maksudnya saudara Marta dan Maria ya, Maria yang kirim pesan kepada Yesus. Kedua perempuan itu mengirim pesan kan, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah pesannya itu bukan Tuhan Lazarus sakit, bukan. Tuhan, dia yang engkau kasihi, beloved. Ketika saudara mengenal, mengetahui Tuhan, saya yang dikasihi, ya penyakit lenyap saudara. Penyakit lenyap. Amin. Itulah kecerdasan iman yang Tuhan makin hari makin berikan kepada kita. Bahkan bukan hanya sembuh, 120% direstore. Kan kita tahu Lazarus akhirnya mati. 4 hari udah berbau. Ketika dia bangkit, ya jantungnya baru, paru-parunya baru, ginjalnya baru, ususnya baru, tulang-tulang, otot-otot, kulitnya semua baru. Restorasi dia. Amin. Dan apa yang kita mau diingatkan lagi hari-hari ini, kan minggu lalu juga kita dengar, ketika Yesus segera datang, Tuhan sedang merestorasi umatnya ini. Bahkan yang gak punya anak itu kan karena rohani tuh diserang oleh musuh. Karena tahu generasi berikutnya adalah generasi keturunan yang akan menyambut Yesus, di mana Injil kasih karunia itu semakin terang, semakin mulia, saudara. Ini nggak main-main, ya. Dan di ruang atas, kita kan di ruang atas, di upper room, disitulah Tuhan memberitakan tentang rapture. Kalau kita dengar rapture, itu dengar kabar baik, good news. Karena kita diberikan penebusan yang terakhir, yaitu tubuh kemuliaan. Dan itu segera, saudara. Jadi ini masalahnya bukan kabar buruk. Seringkali dipakai karena orang-orang yang diajarin turun-temurun. Kalau cerita tentang seminar akhir zaman itu kabarnya kabar buruk. Ya, kabarnya kabar ya harus berjaga-jaga. Maksudnya sih berjaga-jaga. Kalau di Alkitab yang saya baca, berjaga-jaga ya jangan tidur, melek, sadar gitu bahwa kita ini anak Allah.
bukannya pingsan gitu. Ya kita sadar berjaga-jaga, tapi ini berjaga-jaga kayak ketakutan gitu. Wah, berjaga-jaga maling mau datang gitu. Oh, nggak begitu saudara. Wah, saudara akan dihukum kalau nggak benar-benar, kalau hidupnya nggak jadi mempelai katanya. Ya kita sudah mempelai. Kalau nggak kudus, nggak diangkat, ditinggalkan, dimasukin tribulasi yang mengerikan pokoknya. Oh, itu bukan kabar baik. Kita mulai start lagi. Ya, kita dengar terus lama-lama kita mengerti secara apa yang maksudnya Tuhan supaya kita mengerti. Ya, mulai dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi saudara ya, kita menantikan Tuhan tuh wajah kita ke atas, bukan ke kuburan. Ya, bukan kematian, bukan penyakit, bukan kelemahan, tapi ke atas, terang. Ya, di rumah Bapakku, kata Yesus nih sendiri ngomong ya, banyak mansion. Mansion itu rumah mansion ya, bukan rumah gubuk. Bukan rumah biasa, tapi mansion itu rumah mansion ya, rumah mewah gitu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau memangnya rumahnya kandang ayam, ya Tuhan katakan juga gitu. Tapi enggak kan, banyak tempat tinggal buat kita. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan yang menyediakan, prepare. Ya, aku pergi ke situ, ada pengertian bahwa aku akan datang kembali jemput kamu gitu. Sama aja kayak mempelai ya. Aku siapkan rumah yang mewah kepada mempelai wanitanya yang akan dijemput kembali, karena ayat 3-nya bilang begitu. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, inilah janji tentang Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Rapture itu for us gitu ya. Dia datang untuk mempelainya, untuk kita. Ya, nanti kalau setelah pernikahan anak domba turun ke bumi itu bersama kita, ya, with us. Nah, ini datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku. Nah, ini rapture, harus diubah dalam sekejap mata. Ini ada janji tubuh kemuliaan, nanti kita lihat. Supaya di tempat di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Ya, udah nggak dalam konteks di surga ya. Nah, kita akan lihat dulu. Ya, jadi kalau Tuhan bilang aku pergi, kabar baiknya apa? Dia akan datang. Dan bukan dihukum. Saudara, itu mesti kita dengar secara jelas, clear, absolut mutlak. Ngapain Tuhan datang lagi? Jemput mempelainya. Enggak, ada yang ditinggal tuh, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Di ayat yang lain ya. Oh, itu bukan buat gereja. Gadis itu merefer kepada Yahudi, Israel, 50% mereka, 50-50. Ya, dan pengiring mempelai, makanya dibilang gadis pengiring mempelai, bukan mempelai. Mempelai adalah gereja yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi yang percaya Yesus tentu saja. Amin. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kabar baik. Kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 51-52. Ya, saudara harus bedakan ya, kedatangan untuk menjemput gerejanya di awan permai. Kita diangkat ya, karena roh dalam diri kita, Roh Kudus yang diangkat, ya kita dimeterai ya ikut ya dalam sekejap mata. Ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi ini rahasia artinya apa? Artinya misteri, orang lain nggak tahu. Ya, kalau saudara tahu. Makanya saudara, Yesus bagi kita bukan kedatangannya seperti pencuri, orang lain yang nggak tahu. Ya, seperti pencuri, tahu-tahu hilang gitu, tahu-tahu dirampok, bukan. Ya, sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia yang kita tidak akan mati semuanya. Ya, jadi udah jelas bahwa pandangan kita bukan kepada kuburan, kepada kematian. Kita udah tahu ya, Yesus datang tujuannya apa?
supaya saudara dan saya beroleh hidup Zoe dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Hidup, sama-sama katakan hidup 3 kali. Hidup, hidup, hidup. Tidak akan mati. Ya, tetapi kita semua akan diubah. Nah, ini diubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Nah, inilah janji ya, kita dikasih Roh Kudus itu down payment. Nah, kita menantikan apa? Kedatangan Yesus kedua kali tadi, janji untuk jemput kita, dan kita diubah dalam sekejap mata. Nggak pakai tubuh fana ini. Ya, tubuh yang bisa ngantuk, lapar, capek. Tapi tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata tuh. Ya, sekejap gitu. Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Amin. Ya, 1 Tesalonika 4, 17, 18. Sudah itu kita yang masih hidup, ya, kita hidup dan yang masih tinggal, artinya yang belum tidur tuh ya, belum. Orang Kristen kalau meninggal itu cuma merem di bumi, melek di surga. Ya, tidur. Nah, itu kita yang masih hidup seperti ini ya akan diangkat. Ya, nah, ini diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini di awan-awan permai. Di Wahyu dikatakan pernikahan anak domba. Itu diangkat dalam sekejap mata. Ya, tadi kita lihat di 1 Korintus 15 kan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18-nya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah itu artinya apa? Kabar baik. Ya, kabar baik, berita baik. Jelas? Ya, jadi nanti kita akan terus ya, ini dasarnya dulu. Ya, jadi tubuh kemuliaan, kata Pastor Pin ya, good looking, tubuh keren, ya tanpa usaha apa-apa ya, mulia, tubuh kemuliaan. Nggak ada gender ya, nggak ada gender. Jadi bukan kawin mengawinkan, bukan. Super bahagia tapinya. Super bahagia. Bukannya suatu hal yang menakutkan. Ya, tubuh kemuliaan Yesus masih bisa makan. Merasakan makan ikan bakar kan waktu Yesus menyampaikan dirinya waktu dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan itu nggak kurang daripada orang takut mati kan, takut gini, takut itu. Nanti takutnya hidup di sana bosan gitu. Enggak, saudara. Tuhan tahu dengan tepat apa yang kita suka, enjoy life. Ya, kita menerima semua warisan kita. Ya, yaitu penebusan tubuh ini, redemption. Nah, sebaliknya, kita itu nggak akan dimasukkan ke dalam tribulasi. Nah, ini yang khotbah hari ini, kita akan benar-benar make sure, ya pastikan. Ya, nanti kita lihat contoh dari Yohanes. Karena tadi yang nulis tentang Yesus itu Yohanes kan, di kitab Yohanes tadi. Tentang Tuhan mempersiapkan mansion. Ya, kita tuh dia akan datang kembali. Dan dia, Yohanes ini sampai ke Pulau Patmos soalnya. Dan dia lihat masa depan. Dia naik time machine tuh. Lihat, time machine apa? Mesin waktu. Untuk lihat future. Dia lihat Yesus. Dia lihat tahta dengan pelangi. Ya, menandakan tidak mungkin Tuhan menghukum. Ya, dia lihat Yesus dengan pembalasan tuh sebenarnya di kitab Wahyu kan ditulis. Tapi bukan buat kita. Amin. Nah, tapi kita pastikan dulu dari Roma 5 ayat 9. Kita lihat. Lebih-lebih katanya, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, jadi much more, selalu kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, ya kata pasti itu ya pasti, kalau Tuhan bilang pasti ya pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan murka Allah ini maksudnya adalah tribulasi, masa kesusahan besar. Pasti kita diselamatkan. Sama-sama katakan, saya pasti diselamatkan. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus datang itu, ketika akhir zaman, orang bicara tentang
Apokalips itu apa itu juga, ya pokoknya masa zaman akhir ya, masa kiamat gitu-gitu. Ya kiamat buat orang di luar Yesus, saudara. Buat saudara dan saya itu semua tentang kabar baik. Pernikahan anak domba bersama dengan Yesus selama-lamanya. Tubuh kemuliaan. Dan tidak ada kemungkinan sedikit pun kita dibebesin masuk neraka gitu, udah ditinggalkan. Nggak mungkin. Kan kita punya down payment, kita punya Roh Kudus. Setiap orang ngaku dengan mulut, percaya dengan hati, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dimeterai Roh Kudus. Itu jaminannya. Amin. Ya, jadi Tuhan tahu ya, buat kebahagiaan kita semua yang hakiki gitu, yang nggak lemah lagi dengan tubuh ini. Amin. Ya, Mazmur 10 ayat 4. Tapi orang nggak percaya, ya kata orang fasik dengan batang hidungnya kata, sombong, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Nah, kalau bagi kita semua Allah menuntut, tuntutannya sudah ditanggung Yesus. Ya, orang bodoh bilang, orang fasik bilang nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Ya, jangan hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi agnostik. Udah nggak percaya Tuhan aja. Generasi Z banyak, ya, agnostik, belum lagi gnostik. Ya pokoknya hal-hal seperti itu. Saudara, kita nggak mau ekstrim bodoh ini juga. Yang satu kayaknya rohani, tapi ditakut-takutin. Yang satu, nggak ada, yang semua nggak ada. Saudara, akhirnya hidupnya dikerjain sama musuh, saudara. Nah, ya, kita selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita percaya finish work Tuhan. Ya, jadi kalau orang nggak percaya tuh, tadi Pastor Ben juga jelaskan ya, bahwa upaya diri akhirnya capek kan tuh hidup. Ya, kalau nggak percaya tadi ada Tuhan. Kisah 7 ayat 41 nih kesaksian Stefanus di waktu dia ditangkap ya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Jadi kata yang mau ditekankan, dibuat sendiri oleh mereka. Ya, mereka menyembah their work of their hand, the work of their hand. Daging. Ya, orang yang anti kasih karunia sangat respon banget dengan upaya diri. Akhirnya mereka nggak sadar menyembah diri sendiri, upaya usaha. Saudara tinggal terima. Makanya jangan sebaliknya, jangan percaya kalau ditakut-takutin. Nanti kita dengar di dalam kasih yang sempurna nggak ada ketakutan, saudara, sama sekali. Justru inilah yang kita mesti dengar. Saya sih nggak ada takut-takutnya Pak Melki, asal dari Tuhan ya. Itu benar. Saya nggak takut, jelas dasarnya. Amin. Karena saya di dalam diri saya, atau saya di dalam Yesus yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan kasih itu dalam diri saya. Ini kita terusin ya, bahwa Tuhan itu benar-benar nggak boleh di apa ya, bukan nggak boleh. Jangan dibuat salah percaya gitu. Oke, tadi kan menyembah Allah ini, lembu emas ini Allah yang bawa kita keluar dari Mesir, kata mereka. Padahal itu buatan mereka sendiri. Nah, itu yang kita waspadai. Kalau saudara dan saya buatan Tuhan semua, karya Yesus semua, finish work. Tuhan aja dibikin sendiri. Wah, Tuhan nih begini, Tuhan tuh begitu. Karena apa? Karena kepercayaan yang turun-temurun. Sudah diajarkan gitu. Oh, Tuhan juga kasih penyakit, Tuhan juga menghukum. Itu Tuhan bikinan sendiri itu Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau menghukum kita, ngapain dia kasih Yesus? Ya.
Contoh Nadab dan Abihu nih. Api asing. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan aja ya. Kemudian anak-anak Harun. Anak-anak Harun nih, anak imam. Harun. Ya, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraan yang membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Saudara, api itu bicara apa? Bicara salib. Bicara korban Yesus. Ya, ukupan semua itu bicara korban Yesus. Kalau mereka kasih api asing berarti ngarang-ngarang tentang salib, saudara. Ya, karena semua tentang Yesus. Kalau nggak sesuai dengan apa yang diperintahkannya, Tuhan Yesus aja mengikuti apa yang diperintahkan Bapa. Semua dengan lengkap, dengan komplit, dengan selesai, dengan tepat waktu, tepat semua. Nah, ini anak imam melakukannya nggak sesuai. Jadi bukan Yesus, bukan tentang Yesus. Kalau saya memberitakan Injil, kabar baik, bukan tentang Yesus, itu yang di Galatia bilang jadi terkutuk, double curse. Kutuk ganda. Nggak mau saya kutuk ganda, saya mau berkat ganda. Diberkati dan diberkati. Demikian juga saudara. Jangan mau hal-hal yang bukan tentang keindahan Yesus. Kita dengar tentang keindahan Yesus, kita memandang keindahan Yesus, kita diubahkan. Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Simetri gitu semua. Ya raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani. Amin. Ya, dia gembala domba, dia sekaligus anak domba yang disembelih. Luar biasa. Ya, makanya sekalipun waktu Yesus sedang mau disalib dan dia sudah nubuatkan, dia sudah sampaikan kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali, dan Petrus tetap nggak percaya, masih menyombongkan kasihnya kepada dia. Itulah buatan dia sendiri. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Kita lihat ya, Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, belum lama lagi, belum sehari juga belum. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Karena kalau Petrus juga tahu, Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku menyangkal engkau di hadapan Bapa. Kalau aku mengakui aku di hadapan manusia, aku juga mengakui di hadapan Bapa. Udah parah dia. Dosanya gak lebih kecil daripada dosa Yudas yang menyerahkan Yesus. Tapi wajah Yesus memandang Petrus. Dan ayat 62-nya bilang, lalu pergilah ia keluar menangis dengan sedihnya. Ya, karena apa? Pandangan Yesus, Petrus, aku tetap mengasihi. Ya, saudara, karena kita dikasihi, karena kita bilang Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita. Itulah keindahan Yesus. Itulah yang kita lihat. The goodness of God. Ya, waktu Yesus juga dengar orang di Gerasa tuh. Ya, bahasa Inggrisnya di Gadara, di seberang. Dari Kapernaum dia teriak-teriak kedengeran, saudara. Sampai hari ini, kalau saudara dan saya pergi ke Israel, kalau ada orang teriak di seberang Gedara sana, terdengar sampai di seberang danaunya, dibawa sama gelombang air ya, dari danau Tiberias. Dan Yesus pergi spesial. Yesus tidur di buritan. Ada badai, dia tidur di atas tilam, katanya, di atas pilo tilam itu. Dia bikin dari bajunya. Kenapa? Karena inilah dari orang yang gak bisa rest. Orang gila kerasukan, 2000 setan tuh, legion. Tuhan mempersiapkan. Itulah kasih Bapa kita, Tuhan kita. Markus 5 ayat 5, kita baca aja ya. Ini orang kerasukan di Gedara nih. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Siang malam gak bisa tidur.
di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Nah tadi teriakannya di sana, di Gerasa itu, ya kedengeran sampai di seberang. Memukuli dirinya dengan batu, tuh digores-goreskan, dipukulin, ya, mau membunuh dia, merusak, menghancurkan. Juga batu bicara apa? Mungkin batu hidupnya. Kenapa? Karena di bawah kutuk hukum Taurat. Itu gambaran. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, Yesus yang turun dari kapal sendirian, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembahnya. Langsung tersungkur itu setan. Orang itu juga. Nah, Yesus tanya kan, langsung aja lompat ayat 9. Kemudian Yesus, ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Nama saya I am Legion. Karena kami banyak. Ya. Karena dia bilang, we are many. Kalau bahasa Indonesia jelas ya, I am Legion. Because we are many. Dan Tuhan dengan kata-kata berkata, pergi. Kita berkata juga dalam nama Yesus, pergi. Ya, iblis itu mohon-mohon ya supaya dia jangan diusir dari wilayah itu, disuruh masuk ke babi, minta ke babi. Dan dia masuk ke babi ya. Ayat 13 ya, coba kita lihat. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nggak ada babi bunuh diri, nggak ada. Ya, babi nggak pernah bunuh diri. Tapi 2000 babi itu terjun ke danau, bunuh diri. Kenapa? Karena dimasukin setan, Legion. Saudara, itu yang terjadi. Ya kan? 2 minggu lalu kita dengar ada orang yang gantung diri itu di jembatan Cimindi itu. Kristen, saudara. Ya, ada orang merusak keluarganya, bercerai, Kristen, saudara. Ada orang korupsi, Kristen. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya karena nggak mengerti karya Yesus. Kita nggak mau lagi. Kita nggak mau membangun kebenaran kita. Ya, Tuhan yang kita bikin sendiri dengan tangan kita. Kita dengar Tuhan kita baca sendiri aja. Bukti aja. Tuhan Yesus nggak pernah tuh bikin orang sehat jadi sakit gitu supaya kamu belajar gini. Nggak pernah. Ya, dia membuat yang berkelok-kelok tuh menjadi lurus. Semuanya yang buruk jadi baik. Lukas 3 ayat 5. Sebab setiap lembah akan ditimbun. Yang berlembah, yang punya masalah, sakit hati, lembah ditimbun, dijadiin rata. Setiap gunung dan bukit yang sombong, yang tinggi, dijadiin rata. Yang berliku-liku diluruskan. Rumit nih hidup saya, diluruskan. Berlekuk-lekuk, diratakan. Itu yang Tuhan buat. Bukan malah ngerusak gitu. Gak ada, saudara. Dia membenci penyakit, dia membenci orang kerasukan. Kenapa? Tuhan bilang musuhnya, enemy-nya adalah maut, death itu adalah enemy Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kepada kita tubuh kemuliaan. Supaya kita dengar terus ya, janji bahwa tidak bisa tua, tidak bisa sakit, tidak ada air mata, tidak bisa lemah. Ya. Dan Yohanes tadi kita lihat ya, Yohanes pertama dia bicara tentang rapture, tentang Tuhan menyediakan tempat, dan Yohanes alami sendiri. Nah, ini kita juga mengerti karena karya Yesus ini yang luar biasa, kita nggak ada lagi ketakutan, saudara. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Kita nggak lagi di bawah penghukuman, nggak di bawah lagi kutuk. Apapun keadaan saudara, kita nggak ada takut sama sekali. Roh, jiwa, tubuh kita itu tenang, udah gitu aja. Rest. Coba kita lihat ya, Yohanes nih. Kita sekarang fokus ke Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dan
dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi kita memiliki kasih yang sempurna. Sama-sama katakan kasih Allah yang sempurna. Kasih Kristus ya, agape. Yaitu kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Percaya apa? Nah, nanti kita lihat Yohanes mengalami, karena dia dikasih lihat di Pulau Patmos ya, di kitab Wahyu. Keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya, hari tribulasi itu. Sebab sama seperti dia. Nah, ini yang kita pegang ya kan? Because as he is, so are we in this world ya. Sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sebagaimana Yesus di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, demikian saya di bumi ini, sekarang ini. Kan is itu kan kata ganti menunjukkan waktu sekarang. Ya. So are we in this world, di bumi ini. Yesus di surga nggak sakit, demikian kita di bumi nggak sakit. Yesus di surga penuh kuasa, demikian kita di bumi sekarang ini penuh kuasa. Sehat, kuat, segar, dimudahkan. Kan kita selalu bilang Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Makanya kita dengar terus apa yang Yesus, kita lihat terus apa yang Yesus punya. Apa yang Yesus punya, kita punya. Nah, ini Yohanes melihat itu ketika di Pulau Patmos. Tapi kita baca dulu ya, supaya kita make sure. Balik lagi nih, karena karya Yesus yang begitu luar biasa baiknya, kasih yang begitu luar biasa baiknya, nggak ada ketakutan lagi. Amin. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, diperjelas lagi. Ya, kasih sama ketakutan itu bertentangan. Kayak tadi kan, di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia itu bertentangan. Ya, upaya diri sama finish work itu bertentangan. Tidak ada ketakutan. Jadi lawannya kasih apa? Ketakutan. Kali kalau orang Kristen ditakut-takutin, apa yang kau takutkan itu yang terjadi waktu kita kitab Ayub. Makanya kita nggak mau. Itu udah pastikan aja, nggak mau, gitu aja. Oh, nggak bisa Pak, nanti gini nanti gitu, bodoh amat, lu aja. Kita harus memiliki keteguhan di situ, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna Yesus melenyapkan ketakutan. Fear itu seperti mentega di tengah panas terik, itu meleleh hilang. Jadi kalau kita masih takut ini, kita perkatakan terang. Takut gelap, kita akan terang. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman. Jelas ya? Jadi kalau di bawah hukuman, di bawah penghukuman, memang ketakutan. Makanya tadi kan di Roma 5 ayat 9, kita sebenarnya diselamatkan dari murka. Sebenarnya nggak ada ketakutan lagi, nggak ada hukuman lagi. Tapi spesial oleh seminar-seminar itu pengkhotbah akhir zaman, dibawa lagi ketakutan. Jadi sama orang agamawi, saudara. Oh, mau kiamat takut, mau ini takut, mau itu takut. Jadi takut-takutin itu seolah-olah rohani, padahal nggak ada urusannya. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Kita mau kasih yang sempurna. Sama-sama saya ada di dalam diri saya kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna saya terima. Gitu aja. Amin. Tidak ada ketakutan. In this world, sekarang ini. Ya, jadi Yohanes itu berani. Dia lihat Tuhan saya singkat aja ya, di kitab Wahyu dia lihat Tuhan dengan penuh kemuliaan, dengan dress of war dibilang, pakaian perang, bersinar-sinar, ya bercahaya gitu, berpendar seperti orang lihat salju kan, putih itu cahaya yang membutakan mata. Itu di Pulau Patmos. Dia lihat, saudara. Dan Tuhan memperlihatkan dia tentang tribulasi. Makanya
Seringkali orang melihat kitab Wahyu secara salah. Padahal itu wahyu tentang Yesus Kristus. Bagaimana dia menebus kita. Kita lihat ya sebentar ya. Wahyu 1 ayat 17-18 saja. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Takut dia. Ya, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku. Ya lagi ya, kita ingat waktu Tuhan meletakkan tangannya di atas orang kusta, kustanya sembuh. Ini ketakutan si Yohanes. Oh, Tuhan bilang dia makin takut-takutin. Enggak. Dia letakkan tangannya di atasku dan lalu berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Saudara gak usah takut. Tuhan mengenal kita, kelemahan kita, dosa kita apapun secara sempurna. Dan dia mengasihi kita sempurna. Jangan takut. Jadi ketika dia bisa memberitakan yang tadi kita baca ya, Tuhan menyediakan, Tuhan akan datang. Dia udah lihat soalnya. Tuhan kasih lihat dengan time machine gitu ya. Mesin waktu tuh, dia lihat. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Di luar waktu. Dan dia lihat, dia gak mati. Dan dia lihat, bukan dia yang dihukum, tapi orang yang di luar. Di luar Yesus maksudnya. Ya, ketika dan yang hidup, ya, Alfa dan Omega, dan yang hidup bukan mati. Aku telah mati namun dia aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bukan begini, wah Tuhan sekarang pegang diam loong gitu malaikat maut gitu Yesus. Bukan saudara. Tuhan udah pegang segala kunci, berarti maut itu tidak berkuasa atas kita. Karena tadi as he is so are we in this world. Aku hidup dan hidup selama-lamanya. Kita gak bisa mati lagi saudara. Tuhan udah pegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang kita lihat. Ya tapi kita kan tubuh ini kan mati Pak. Ini tubuh fana. Bahkan Tuhan bilang nanti waktu sangkakala bunyi itu yang mati bangkit duluan. Kita yang hidup tadi diangkat. Saudara, nggak ada kabar buruk. Semua kabar sukacita, semua kabar baik. Amin. Ya, tapi yang hidup, kita hidup sekarang seperti Yesus. Bahkan di Mazmur 91 ayat 16 dibilang, dengan panjang umur ku kenyangkan dia. Sabar. I will satisfy you. Satisfy. Jadi umur panjang itu bukan di tangan Tuhan. Kamu puasnya berapa? Kamu kenyangnya berapa? 120 Tuhan dengan kenyang. Siap, dikasih. Dan kau perlihatkan kepadanya Yesua tuh daripadaku. Keselamatan, Yesua. Yesus yang sudah pegang kunci. Nggak ada bisa iblis bunuh kita lagi, penyakit bisa bunuh kita, terus kemiskinan bunuh kita, bencana, wabah, nggak bisa. Nggak bisa. Udah gitu aja. Nggak ada yang bisa bunuh Yesus dalam kita. Dan kita di dalam Yesus. Tuhan Yesus pegang kunci. Tuhan Yesus yang beri hidup. Siapa yang bisa lawan Yesus? Amin. Itulah Yesus dikatakan Yohanes itu jadi bold gitu, berani in the day of judgment tadi. Dalam hari penghakiman. Karena dia tahu tangan Yesus itu di atas pundaknya begini. Jangan takut, Yohanes. Akulah Alfa dan Omega, dari yang hidup. Sama, jangan takut Melki, jangan takut. Semua, Lazarus, Samantha, Indra, Pemi, Evelyn, Tienpo. Semua, Yana, Nikas, Lili. Jangan takut. Jadi khotbah kedatangan Tuhan itu diberitakan untuk kita tahu ada kehidupan yang praktis, yang nyata. Bukan kehidupan yang bayang-bayang gak jelas gitu. Bukan. Kita memiliki tubuh kemuliaan, gak ada ketakutan. Selalu muda, sehat, kuat. Dalam sekejap mata diubah. Udah 1.000.000% tidak masuk tribulasi. Karena itu bukan buat kita. Ya buktinya apa tadi Yohanes?
Penghukuman atau tribulasi itu bukan buat dia. Tuhan Yesus letakkan tangannya di atas bahunya. Makanya Wahyu 22 ayat 20 ayat terakhir bilang, iya, Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Come. Jadi nggak ada double talk gitu, nggak ada keraguan, nggak ada kebiasaan gitu. Wah, tapi ya kita berjaga-jaga aja. Berjaga-jaga itu dibawa jadi kayak berjaga-jaga satpam ketakutan gitu. Bakalan maling, bakalan hal yang buruk yang datang. Bukan, saudara. Ya, bukan. Ya, kita memiliki as he is, so are we in this world. Ya, seperti tadi Yohanes jelas. Ya, dia juga lihat tua-tua di surga, nggak di dunia. Ya, 24 tua-tua. Ya, tapi sama, karena dia di surga tuh 24 tua-tua. Kalau kita in this world, tapi sama seperti dia di surga. Haleluya. Saudara miliki kecerdasan iman. Saudara baru ngerti. Ya, saudara, saya puji Tuhan mengerti, memahaminya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya hidup tadinya penuh ketakutan, tapi saya dengar kabar baik, saya nggak takut lagi. Saudara tapi berkata belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekarang ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya tidak takut lagi. Tuhan Yesus memberikan saya jaminan hidup yang kekal. Rapture diubah dalam sekejap mata, selama-lamanya bersama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Amin. Ya, kita nggak hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam jalan-jalan penuh bahagia, damai sejahtera, shalom semata-mata. Ya, seperti seringkali kita deklarasikan, dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, saudara, dibasuh dengan air yang jernih. Kita bukan makanan iblis, yang debu-debu makanan iblis. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, segar, diseka dengan kain lenan halus, dan makan perjamuan kudus dari Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan, kata Rasul Paulus. Ya, dan kita terima dimanapun sudah berada. Kalau sudah terima sendiri dari Tuhan, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita, warisan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Dipisahkan kan, discern, kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam tubuh Kristus, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Dan oleh bilonnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib. Semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua yang buruk-buruk harusnya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan Yesus. Dan sehingga kita dapat rest, bergantung, bersandar di dadanya Tuhan Yesus. Dan berkata, as he is, so are we in this world. Bagaimana kau Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses.
Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Wah, saudara yang butuh apa? Jantung Kristus, paru-paru Kristus, mata Kristus, otak Kristus, ujung rambut juga kaki Kristus. Udah sebut aja. Karena Kristus kepala, kita ada dagingnya, tulangnya, tubuhnya benar-benar. Dan sudah makan ini cara perjanjian baru yang dimeteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita dihapus pas saya baca lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kesalahan kita. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Itu semua karya Yesus saja. Ya, kita mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir, flow, susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Finansial tuh. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya, kita mewarisi dunia ini. Ya, kita mewarisi berkat Abraham, kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia roh. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Semua suplai Tuhan sudah dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.